Edis Gurer, Grandmaster asal Turki, membuat perhatian pecatur dunia tertuju padanya. Pertandingan di FIDE World Cup 2023 babak yang pertama dan game yang pertama. Langsung saja ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Edis Gurel versus Ivik Velimir. Informasi sedikit, bagaimana dia mempertahankan tekanan yang dilakukan Ivik dan merubah menjadi permainan yang sangat cantik. Langsung saja, Edis Gurel memegang bidak putih dan Ivik Velimir memegang bidak hitam. Edis Gurel memulai dengan pion E2 langkah dan dibalas oleh Ivik pion E2 langkah kembali. Lalu kuda ke F3 dan hitam menaikkan kuda ke C6. Edis Gurel langsung ambisi dan mengancam kuda dengan gajah. Terjadilah pembukaan Ruy Lopez di papan atau Ruy Lopez openings. Gajah dipukul mundur oleh pion, kali ini bergeser ke A4. Next, hitam menaikkan kuda ke F6 mengancam pion, tetapi hal itu diabaikan sementara putih melakukan roka dependent. Balasan dari hitam tentu saja mengambil posisi pion yang ada di E4. Tapi itu adalah investasi. Lihat bagaimana putih menaikkan pion D dan mengajak pertukaran di pion center. Tapi hitam mengeluarkan gajah persiapan roka dependent. Kali ini putih menggeser bentengnya ke jalur E dan mengancam kuda. Hitam merespon dan mengancam gajah. Setelah gajah mundur, hitam menaikkan pion D dan membuat pertukaran pion terjadi di pion center. Balasan dari hitam mengeluarkan gajah dan melindungi pion yang ada di D5. Pergerakan yang sangat apik di awal langkah ini teman-teman, masih terkontrol dan kedua pemain masih melakukan langkah safety. Bagaimana kita bisa melihat sekarang posisi kuda dinaikkan ke D2 dan mengajak pertukaran, tetapi hitam menolaknya. Kuda bergeser seolah-olah mengancam gajah. Putih merespon menaikkan kuda ke D4, mengajak pertukaran kuda dan disambut oleh Velimir. Hal itu pun terjadi. Pion pukul kuda dan mengancam kembali posisi kuda. Tetapi di sini kita bisa melihat hitam menolak, mengajak pertukaran dengan gajah yang ada di petak putih ya. Ivan Velimir mungkin berpikir apabila dia menukarkan kuda dengan gajah, maka dia hanya memiliki gajah, sepasang gajah, sementara posisi pion tertutup. Dan bentuk posisional apabila pion tertutup, kedua gajah yang dimiliki kurang aktif ya teman-teman. Maka kali ini kuda mengancam benteng dan memukul gajah tetapi petak hitam. Kuda dipukul dengan benteng, lalu balasan hitam menaikkan pion A1 langkah. Terlihat jelas melakukan serangan dari sayap menteri. Lalu benteng menggeser, mendouble di jalur C, tapi pion naik mengancam gajah. Langkah sudah disediakan oleh putih di C2, terus menggempur. Pion dinaikkan dan mengajak pertukaran, dan hal itu pun terjadi. Kali ini gajah memakan pion dan mengancam benteng. Mudah saja, benteng bergeser ke jalur B. Tapi di sini teman-teman tidak cukup dengan posisi seperti ini. Ivik Velimir tetap mengancam, menaikkan terus pion dan mengajak pertukaran. Tapi kondisi seperti ini tidak ada pilihan. Putih memukul pion tersebut dan pion maju kembali dan mengancam posisi benteng. Lihat bagaimana tekanan dan Edis Guler tetap mengontrol, melakukan benteng ke G3. Setelah gajah hitam ke C5, langkah apa yang terbaik yang dilakukan oleh putih? Dan aslinya juga itu yang dilakukan ya teman-teman. Kalian bisa post videonya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Apakah dia menggerakkan kuda, benteng, gajah, atau menteri? Baik, kita akan sesuaikan agar kalian tidak penasaran. Selamat bagi kalian yang menjawab ini. Boom! Gajah pukul pion. Tidak ada pilihan. Raja harus memakannya teman-teman. Karena hal yang percuma apabila tidak dimakan. Setelah hal itu terjadi, kalian juga sudah pasti bisa menebak. Menteri mengambil posisi di H5 dan skak. Raja ada ancaman skak mat. Setelah dia mundur, menteri terus naik, mengambil tempat di H6. Ancaman skak mat dan hanya satu langkah. Dan seperti langkah aslinya juga, inilah yang terjadi. Pion G dinaikkan satu langkah, mengantisipasi ancaman skak mat. Lalu kuda naik ke E4. Luar biasa, Edis Gurel. Dia mau ngambil posisi tempat kuda yang strategis di F6. Dan langkah itu sekaligus juga mengancam gajah ya.
dan gajah mundur sekaligus menjaga posisi petak F6 tersebut. Tetapi tidak cukup dengan di situ. Edis Gurel tetap fokus menggeser benteng agar kuda menduduki posisi strategis F6. Tetapi di sini Ivik Velimir menemukan langkah membendung hal itu. Gajah dinaikkan ke F5. Teman-teman, ayo berpikir lagi. Langkah putih seperti ini apa? Apa yang dilakukan Edis Gurel pada saat seperti ini? Kalian bisa post videonya. Dan langkah ini sangat brilian kembali. Ada 4 langkah yang dilakukan oleh Edis Gurel yang sangat brilian. Boom! Gajah dipukul dengan benteng. Apa yang kalian pikirkan teman-teman? Apakah kalian berpikir seperti itu juga? Hal ini difikirkan Ivik Velimir agar tidak memakan benteng. Dia lama berpikir di sini teman-teman karena dampaknya sangat fatal apabila pion pukul benteng. Karena posisi kuda akan menempatkan posisi ke F6. Perhatikan teman-teman, setelah hal ini terjadi, kita berandai dulu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan apabila ini terjadi dan harus dipukul. Setelah posisi pion seperti ini, pion itu harus dipukul dengan menteri agar tidak terjadi skakmat di G7 oleh Menteri Putih. Luar biasa teman-teman. Kondisi seperti ini sudah jelas Putih menang. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu, posisi langkah seperti ini Ivik Velimir menyadarinya dan melakukan langkah tidak memukul benteng dengan pion, tetapi menaikkan benteng ke A6, mengambil jalur di A6. Langkah brilian berikutnya yang dilakukan oleh Edis Gurel, kalian bisa post lagi videonya teman-teman dan mengakhiri pertandingan ini. Yups, apabila kalian menjawab ini, inilah langkah aslinya, benteng ke F3. Tujuan Putih benteng ke F3 akan berpindah ke H3. Setelah itu Putih akan melangkahkan ancaman skakmat di H7 atau H8 oleh menteri. Apa yang bisa menyembuhkan hitam? Tidak ada teman-teman. Maka dengan posisi ini Ivik Velimir menyerah. Baik, agar kalian tidak penasaran, kita akan lanjutkan langkah yang terbaik dilakukan oleh hitam. Tetapi kondisi seperti ini memang sudah parah teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya. Gajah ke F6 menutup pergerakan. Tetapi kondisi seperti ini langsung dipukul oleh kuda. Dan kuda dipukul oleh benteng. Lalu benteng dipukul oleh pion. Ancaman skakmat tidak terhindarkan dan harus dipukul oleh menteri. Luar biasa langkah yang dilakukan teman-teman. Kita buat alternatif yang kedua dan ini yang mungkin yang paling terbaik. Pion G dinaikkan 1 langkah. Kalian perhatikan teman-teman, pion G dinaikkan 1 langkah. Hal ini juga tidak merubah keadaan. Tetap, karena tujuan kuda tetap mau menempatkan ke F6. Harus dipukul dengan gajah dan kali ini gajah dipukul dengan pion. Ancaman skakmat, harus pion dipukul dengan benteng. Maka pertukaran benteng pun terjadi. Dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin hitam bisa remis ataupun menang. Maka dari itu, Ivik Velimir menyatakan menyerah. Sambil kalian melanjutkan melihat videonya, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang belum, harap lakukan hal itu. Jari Pelawi Chess akan memberikan video-video unggulan bagi pecatur dunia dan memberikan manfaat bagi kalian. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar. Bye-bye.